Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi ajmain asma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ibu-ibu, bapak-bapak? Ngaturaken selamat datang kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara ngopi bareng Ahad pagi yang keempat kali, ya. Alhamdulillah, Masjid Al-Hikmah Juruksari ini ada beberapa program acara yang telah dilaksanakan. Untuk yang ngopi bareng Ahad pagi ini sudah keempat kalinya kami laksanakan. Sesuai dengan judul yang ada di poster, kali ini kita akan membahas, kemudian nanti akan disusul dengan tanya jawab seputar mengenal ekonomi syariah dan perbankan syariah. Yang dimana nanti kita akan sama-sama menguliti bagaimana pandangan ekonomi dari perspektif syariah. Yang dalam kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Iramadi Irja, dan nanti materinya akan kita pelajari secara step by step, jadi dari yang mendasar dulu. Baik, bersama saya Dwi selaku Master of Ceremony yang akan memimpin acara pada subuh hari ini hingga nanti berjalannya acara. Sebelum memasuki ke acara inti, saya izin membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pemaparan materi, yang ketiga tanya jawab, yang keempat kesimpulan, dan yang terakhir adalah penutup. Baik, sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, kita buka dengan membaca suratul Fatihah. Rodea saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dengan dibacakannya suratul Fatihah tadi, semoga bisa menambah keberkahan di acara pada pagi hari ini. Baik, tidak usah berlama-lama lagi, mari kita sambut Ustadz Dr. Iramadi Irja. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sidang subuh Masjid Al-Hikmah, masjid kita. Sebelum masuk ke materi, saya ingin dulu curhat ke Bapak Ibu sekalian. Curhat dulu ya, biar kita santai. Nama saya perkenalkan kembali nih. Walaupun banyak kawan-kawan saya selalu masalah kalau saya pulang, banyak yang ketemu di masjid. Tapi banyak juga yang tidak kenal dengan saya. Curhatnya itu. Tadi sudah disebutkan ya, nama saya Iramadi Irja. Saya tahunya sama Mas Bayu udah kenal lama. Barusan dicerita, wah saya kenal Bapak udah lama dulu. Karena saya mantan Bank Indonesia.
pensiun Bank Indonesia sudah 14 tahun. Jadi sekarang udah kepala 7 nih, Kang Yuyun. Nah, udah kepala 7, gayanya masih 50 tahun. Nah, saya ini curhat begini. Ini kok orang Jurusari kok nggak dikenal di Jurusari? Coba bayangkan sama Bapak dan Ibu-ibu, mungkin dalam budaya Jawa, apa namanya nih, saya nggak tahu nih. Saya membangun rumah ini, tapi tahu kan Bapak rumah saya kan? Nih, itu sebelahnya Pak Kris, depannya Pak Yogi ada Yogi. Nah, saya membangun rumah itu dulu jadi itu tahun 2000. Artinya apa? 25 tahun yang lalu. Nah, coba bayangkan sama Bapak dan Ibu, sejak tahun 2000 saya dibuang ke sana kemari. Hampir tidak pernah saya tidur di rumah saya sendiri. Kalau dihitung paling baru sekitar 50 hari lah dalam 25 tahun tidur di rumah. Nah, tahun 2000 saya dimutasi jauh Indonesia Timur ke Papua. Saya hampir 3 tahun membawahi provinsi terbesar di Indonesia. Waktu itu baru namanya Provinsi Papua. Sekarang udah 5 provinsi ya, Mas Bayi ya. Sekarang udah 5 provinsi. Hampir 3 tahun saya di situ. Nggak pernah pulang. Pulang paling 4 bulan sekali. Itu pun kalau dinas. Kalau ngapa sendiri orang-orang duitnya. Orang terbang sana 6 jam loh. Waktu itu pulang pergi ke Papua, ke Jayapura, itu habis minimal tuh 6 juta. Ya baru kurut saya. Jadi kalau ditugaskan dinas ke Jakarta, baru mulai ke Jogja. Hampir tidak pernah. Jadi saya ini orang, tapi hikmahnya luar biasa. Nah, ini lanjutnya nih, ini curhat lagi nih. Setelah di Papua, saya dimutasi kembali ke Jawa. Tetapi di Jawa Timur, bukan di Jogja. Di Jawa Timur 4 tahun. Waktu itu saya sedang menyelesaikan sekolah saya di sini untuk S3, terpaksa tidak selesai selama 12 tahun. Setelah Jawa Timur, ini bosan saya cerita Mas Bayu. Saya diputuskan dimutasi pimpinan Bank Indonesia Pekanbaru di Riau. Tahu-tahu karena orang gedean, tiba-tiba saya diubah menjadi pimpinan Medan, membawahi Sumatera Utara dan Aceh. Itu 3 tahun 8 bulan Bapak Ibu sekalian. Habis itu saya pindah ke Jakarta menunggu pensiun tetap. Saya senangnya bukan main Bu. Aku mulai ke Jurusari ini gitu kan. Udah pensiun kan bisa kan? Pensiun itu udah 14 tahun lalu. Tahunya begitu pensiun, belum sempat ke Jogja, saya diminta oleh pemerintah menjadi konsultan pengembangan UMKM dan ekonomi syariah di Sumatera bagian tengah, membawahi 4 provinsi, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan Kepri. Artinya nggak jadi-jadi ke Jurusari. Nah, setelah itu saya maju untuk calon wali kota di Sumatera Barat. Berjuang lagi sampai 1 tahun 7 bulan di situ. Nggak kepilih Bu. Nggak ngaku saya rupanya di sana. Nah, kemudian saya udah pulang kami. Waktu ibunya pensiun dini ngajar. Istri saya guru SMA di sini Bu. Pensiun dini karena saya calon wali kota. Nah, tapi karena nggak jadi pulang ke Jogja. Baru duduk di sini Bu, saya ditarik oleh Khairul Tanjung ke Transgroup Jakarta dan ditawarkan banyak sekali jabatan berbagai-bagai gitu, termasuk juga jabatan di anak perusahaan Bank Indonesia. Kembali lagi jauh dari Jurusari. Nah, sampai sekarang saya berlanjut di Jakarta. Saya masih di Transgroup, masih di Bank Mega, kemudian saya juga sebagai advisor komite di Indosat. Jadi kalau nomor masuk ke Sultan karena Yuyun, mohon maaf ya saudara-saudaraku, tetangga, orang Jurusari kok gak dikenal dia. Lebih kenal Mas Gido daripada saya. Ya, jadi itu curhatnya itulah. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian, jemaah sekalian, bukan saya sombong jauh dari Jurusari, tapi betul-betul karena ada hikmahnya. Hikmahnya apa?
sampai usia kepala 7 saya masih banyak pekerjaan. Rupanya pekerjaan banyak itu membuat kita sehat. Kebanyakan teman-teman yang berpikir, kebanyakan teman-teman saya yang pensiun bareng atau yang junior dari saya udah banyak yang pakai tongkat Bapak Ibu sekalian. Masalah. Nah, karena mama begitu pensiun mereka diem, ngomong cucu. Saya enggak, kesana kemari masih banyak jabatan. Dan saya ngajar juga di beberapa perguruan tinggi. Enggak ada istirahat. Dan ceramah ini tiap minggu kemana-mana diundang. Di departemen, di mana saya ke luar negeri, kemana-mana. Hari ini saya berbahagia ke Jurusari. Karena kebetulan ini libur akhir tahun. Saya kabur ini dari Jakarta. Baru nyampe kemarin. Dari Pak CT ya Pak? Kebetulan Pak CT tidak untung. Pak CT ini pergi umroh. Pak Khairul Tanjung pergi umroh. Saya kesempatan kabur ke Jogja. Nah, alhamdulillah malam ini, pagi ini, subuh ini kita bertemu muka, kita saling kembali kenal. 25 tahun tinggal di Jurusari, tapi baru mengenalkan diri. Aneh. Maraton itu Pak. Ini teman saya nih dulu nih, beliau nih. Bapaknya ini teman saya almarhum. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita mulai masuk ke materi yang diminta. Ya. Jadi langsung aja kita ke materi. Kita waktu sampai jam berapa nih? Jam 10 Pak selesainya Mas. Woi, mantap. Kita hajar saja ya. Hajar. Tapi bayangan saya tadi hadir sekitar 60 orang. Karena udah banyak itu. Tapi kesegini pun udah banyak. Lebih dari satu itu kan banyak. Nah, ini ya. Kita lanjut aja ya. Tolong dengan bahagia kita lanjutkan ceramah yang dasar-dasar dulu menurut siapa namanya? Mbak Dwi ya. Kita karena mau ini kan satu pelajaran ekonomi Islam ini sampai S1 loh nih. Nah, kita coba kuliti kecil-kecil dulu. Ya. Mudah-mudahan nanti kita berlanjut. Begitu saya pulang lagi, kita kumpul lagi. Pulang lagi, kita kumpul lagi. Ini barusan saya disodorkan menjadi pengurus masjid. Pengurus masjid di mana orang remote control. Kalau kata jujur udah di sini dari dulu. Ya, kita lanjut ya. Nah, saya minta yang muda deh. Yang muda satu, Mas ya. Nah, ini Mas. Biar ada interaktif kan. Tolong dibacakan Mas. Nih surat An-Najm yang dari itu adalah ayat 43 sampai 47 ya. Itu saya baca ini ya. Baca artinya aja. Nah, pakai ini Mas. Biar didengar oleh semua. Artinya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Dan sesungguhnya dialah yang mematikan dan menghidupkan. Sebutkan ayatnya. Baik, Ayat 43. saya ulang lagi. Ayat 43. Dan sesungguhnya dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Ayat 44. Dan sesungguhnya dialah yang mematikan dan menghidupkan. 45. Dan sesungguhnya dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan. 46. Dari mani apabila dipancarkan. 47. Dan sesungguhnya dialah yang menetapkan penciptaan yang lain, kebangkitan setelah mati. Ya. Terima kasih ya. Lihatnya pintar ya. Pintar belajar. Jadi Bapak dan Ibu sekalian jamaah rahimahullah, sudah kita dengar ayat 43 tadi ada kalimat tertawa dan menangis. Ini An-Najm ya. Nah, ini mungkin ustaz-ustaz atau bapak-bapak yang sudah banyak paham, tapi ini dari perspektif ekonomi Islam. Nah, kemudian yang keempatnya mematikan dan menghidupkan. Nah, yang selanjutnya laki-laki dan perempuan. Artinya di sini adalah ayat ini beruntun menggambarkan oposit, menggambarkan laki-laki dan perempuan, tertawa dan menangis itu oposit, berbeda.
ada dua kutub satu tertawa, satu kiri dan satu kanan. Ya. Ini ayat yang luar biasa dari perspektif ekonomi politik. Kenapa? Ini saya baca. Yang 48-nya sengaja belum dibaca tadi. Ayat 48 bunyinya begini. Sesungguhnya dialah yang memberikan kekayaan. Lawannya apa? Kemiskinan kan? Nah, kalau begitu ayatnya bunyinya mesin wa annaha huwa aghna wa masakin. Mestinya. Tetapi di sini tidak. Bunyinya apa? Wa annahu huwa aghna wa aqna. Bukan masakin. Nah, ini rahasianya dari perspektif ekonomi politik. Artinya apa sih tadi? Sesungguhnya Allah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Tolong ingat Bapak dan Ibu sekalian, bukan kemiskinan, kecukupan. Aneh ayat ini. Nah, di sini letaknya perspektif yang kita bahas sebagai dasar ekonomi politik. Nah, terasa nggak anehnya Bapak Ibu sekalian? Tadi ketertawa menangis, laki-laki perempuan, hidup dan mati. Kok di sini kekayaan dan kecukupan? Nah, kenapa bukan kekayaan yang kita bahas? Nah, ini dari perspektif ekonomi politik. Nah, begini, kalau kecukupan, kalau tadi kan aghna dan aqna. Aghna itu kekayaan, aqna itu kecukupan. Para ustadz kita selalu membahas, kebanyakan ya membahas, oh itu katanya sama. Aqna itu sama dengan qanaah diterjemahkan dalam perspektif kita biasa oleh para ustadz kita. Artinya apa? Rasa cukup. Rasa cukup dengan kecukupan berbeda, Bapak dan Ibu sekalian. Rasa cukup itu lebih kepada apa ya? Kalau bahasa kita di Jawa ya, nerimo lah. Kalau misalnya makan tadi tempe 3 potong, sekarang 1 potong aja, ya rasa cukup. Artinya apa? Kita lebih pasrah dan tidak ada dinamika di dalamnya secara kejiwaan kita. Itu tidak salah. Itu bagus. Kenapa? Tujuannya oleh ustaz kita, kalau kita pelajari dari tafsir-tafsir, itu lebih mengendalikan diri kita dari keserakahan. Itu ekonomi politik juga itu. Tetapi dalam konteks ayat 48 ini tadi, kekayaan aghna dan aqna, kekayaan dan kecukupan, itu berbeda kepada Ibu sekalian. Apa perbedaannya? Di sini adalah kecukupan, bukan rasa cukup. Kecukupannya contoh begini. Dalam standar kita di Indonesia, orang yang hidupnya cukup, ada sandang, ada pangan, ada papan. Indonesia. Nah, itu kita di Jawa juga begitu. Sandang, pangan, papan, cukup. Nah, kalau di negara-negara yang welfare state ya, negara-negara kesejahteraan, ada lagi tambah 2-nya. Jadi relatif sekali ini. Di sana cukup lain, misalnya daerah Nordik, lain lagi itu daerah Skandinavia ya. Kalau kita Bapak ingat lagi zaman sekolah dulu, itu namanya daerah-daerah negara-negara welfare state, daerah negara-negara yang makmur lah. Di sana ada kecukupannya, aqna itu ada tambahan. Selain dari sandang, pangan, papan, ditambah lagi kesehatan dan pendidikan. Jadi relatif. Nah, kalau kita lihat ayat ini, ada 2 kutub, aghna dan aqna, kekayaan dan kecukupan. Artinya di sini apa? Semua umat Islam harus berjuang, bekerja keras untuk mencapai aghna dan aqna. Mencapai aqna saja, kita tidak boleh diam. Kita harus kerja keras. Nah, apalagi mencapai aghna, kekayaan.
Nah, disitulah sebenarnya pendidikan Islam dari segi ekonomi politik terletaknya. Tetapi kita kebanyakan kenapa orang Islam itu tertinggal daripada umat lain? Karena selalu membuat standar minimal. Kayak tadi, oh rasa cukup lah. Nerimo kita udah, oh udah ngomong itu adanya. Nah, itu yang membuat kita umat Islam tidak suka bertarung seperti umat-umat lain. Saya sudah keliling dunia, Bapak Ibu sekalian. Saya membanding, kecuali Amerika Selatan saya belum. Tapi yang lainnya saya sengaja berbagai-bagai untuk melakukan komparasi, perbandingan. Nah, kebetulan juga saya pernah magang di Minister of Finance Beijing, Cina. Alhamdulillah saya dapat rezeki situ. Saya ditugaskan oleh negara magang di situ. Jadi banyak sekali yang bisa kita lihat ketinggalan kita di mana. Nah, ini baru dari satu ayat saja kita salah dalam menerjemahkan berperilaku. Orang Islam terlalu cepat menyerah kepada takdir. Usaha belum maksimal, sudah adalah takdir lah. No. Itu yang bikin umat Islam itu tertinggal, kawan-kawan sekalian. Saya berbanding kemana-mana, berbagai negara. Ternyata umat Islam itu sangat potensial untuk maju, cuma kita salah menerjemahkan bagian-bagian ayat-ayat kita. Selalu kita mencari hal-hal yang mudah. Contoh gini deh, misalnya terjadi gerhana lah. Langsung kita kata, itu kekuasaan Allah. Dan semua orang tahu itu takdir Allah. Tetapi kita tidak pernah mau meneliti kenapa gerhana. Yang tahu orang kafir. Bagaimana sebenarnya terjadi gerhana? Bagaimana gerhana bulan? Bagaimana gerhana matahari? Apa akibatnya? Kita orang Islam lebih banyak menerima ilmu yang diteliti oleh orang kafir. Sekarang dari Masjid Al-Hikmah ini kita mulai berpikir bahwa kita harus bekerja keras, jangan terlalu cepat menyerah kepada takdir. Banyak hal-hal, semua hal ini bisa kita pikirkan, ya. Jadi itu tadi ayat 8. Kemudian saya ingin melanjutkan pengertian dari apa. Jadi jelas di sini kawan-kawan sekalian, kita di konsep Islam. Nah, konsep Islam begini. Ini banyak sekali yang disampaikan oleh pakar-pakar keislaman kita, dan imam-imam kita, dan oleh Rasulullah dalam hadisnya mengatakan begini: rebut dunia secara maksimal. Nah, nih, tolong diingat benar oleh Bapak Ibu sekalian. Rebut dunia secara maksimal, namun orientasikan untuk akhirat secara maksimal pula. Nah, ini rebut dunia jelas itu. Jadi jangan kita pasrah pada ini. Enggak, kita terima apa adanya. No. Dalam ekonomi Islam bekerja keraslah, bertumpus lumuslah. Kemudian orientasikan kepada akhirat sebanyak-banyak. Itu banyak sekali contoh yang disampaikan oleh sahabat-sahabat Rasulullah. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, seperti Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan, itu semuanya konglomerat kaya itu, Bu. Konglomerat zaman itu. Nah, tapi bukan 2,5% yang diserahkan untuk orientasi akhirat. Hampir seluruh hartanya diserahkannya untuk perjuangan fisabilillah. Dan itu menjadi budaya di zaman Madinah dulu, zaman Rasulullah. Dan mereka tidak takut miskin. Nah, itulah yang tadi. Rasulullah itu tidak pernah sama sekali, kalau saya telusuri, tidak pernah sama sekali membedakan orang kaya dan orang miskin. Tidak pernah sama sekali. Tetapi beliau membedakan orang yang beramal soleh dengan orang yang kurang beramal soleh. Nah itu. Jadi itu yang katakan tadi, bekerjalah maksimal, berebut dunia. Nggak usah takut, itu
bukan kafir itu. Rebut dunia sampai dimanapun kita lakukan. Misalkan Kang Yuyun punya bengkel, rebut sebanyak-banyaknya. Nah, kemudian orientasikan pada akhirat sebanyak-banyaknya. Itu ajaran Islam. Ini saya contohkan. Saya besar di Bandung, Bapak Ibu sekalian. Di dekat rumah saya dulu di Bandung. Itu ada seorang tukang roti bakar. Saya sering nongkrong situ. Sampai belajar nongkrong makan roti bakar enak. Ngobrol sama saya sampai sekarang nggak lupa itu. Anak muda ini ganteng orangnya. Dia bercerita sama saya dengan bangganya, Pak, saya ini udah generasi ketiga Pak jadi tukang roti bakar di pojok toko Cina itu. Generasi ketiga. Lah saya bilang, Anda kok bangga? Iya Pak, kan saya taat istiqomah katanya. Dari mulai kakek dulu dengan roti situ, kemudian bapaknya, kemudian dia masih anak muda. Saya bilang, Anda tidak Islamis. Islam itu mestinya Anda generasi ketiga, toko Cina itu pada Anda beli ini. Tidak ada kemajuan kalau orang Islam hari ini dengan hari kemarin sama. Hari esok dan harus sama hari ini, tidak, harus berubah. Hari ini lebih baik daripada hari kemarin, hari esok lebih baik daripada hari ini. Itu prinsip dalam Islam. Nah makanya nih mesti ceramah yang tua-tua, yang muda-muda mestinya nih, mahasiswa nih harus dicambuk mereka biar bersemangat, dirubah mindset kita. Itu yang itu masih tolong diperhatikan di mana poin akna dan akomna tadi ya. Ini poin ketiga. Menganut etos kerja bisnis Islami dengan jujur, adil, berimbang, orientasi halalan thayyiban. Menjauhkan spekulasi, riba, maisir, boror. Contohnya hampir di seluruh bisnis Muhammadiyah dan juga di perbankan syariah. Itu poin akna dan akomna tadi, kekayaan dan kecukupan. Kita harus berbisnis dengan cara Islami. Tidak boleh menipu, tidak boleh berbohong, tidak boleh mempermainkan takaran. Nah ini survei saya. Waktu saya menjadi konsultan di Sumatera bagian tengah, saya udah ada sebutin lah beberapa pasar saya survei. Saya punya tim dari beberapa orang mahasiswa. Saya coba survei, mudah-mudahan di pasar Kolombo kita ini tidak terjadi seperti itu. Ternyata Bapak dan Ibu sekalian, 70% pedagang itu melakukan kebohongan dan penipuan. Padahal semuanya pakai jilbab itu. Yang laki-laki boleh kupluk ini, Nah, yang lucu itu survei bukan ini. Semuanya bermain tidak jujur, berbeda dengan Rasulullah berbisnis. Nah, yang lucunya lagi Bapak Ibu sekalian, pembeli pun berbohong. Nah, sama. Jadi rupanya kelakuan kita umat Islam ini, walaupun itu survei terbatas di beberapa pasar tradisional, saya kok yakin hal itu terjadi di seluruh Indonesia. Itu saya sampai lama saya itu baru saya ditunjuk sebagai konsultan oleh pemerintah, oleh Pak Darmi Nasution, saya ditunjuk. Tapi saya kok rasanya yang memperkaya berpikir saya, tapi menyedihkan. Nah itu, jadi dalam berbisnis, dalam ekonomi Islam, kejujuran yang saya kemukakan tadi itu dasarnya halalan thayyiban, halal dan baik. Saya lanjut poin keempat. Tolong jangan bosan, tapi segar-segar ya, semangat ya Bapak Ibu sekalian ya. Poin keempat, prestasi mengejar akna dan akona harus perspektif meningkatkan sesuai dengan, nah ini udah saya singgung tadi selanjutnya. 5. Gagal mencapai kecukupan disebabkan oleh faktor manusia. Lain apa?
ketidakpuasan serakah, salah dalam mengelola harta, dan itu banyak sekali contoh di sekitar kita. Jadi rupanya tidak tercapainya akhlak dan kekayaan dan kecukupan tadi banyak faktor kesalahan kita. Yang tadinya salah satunya malas, tidak kreatif, terlalu gampang menyerah. Ya, nah, kita lanjut poin ke-6. Islam tempat bagi umat Islam tidak memberikan tempat bagi umat yang malas dan kurang kreatif. Sudah disinggung juga tadi. Islam itu tidak ada memberi tempat itu. Islam itu adalah orang-orang yang kreatif dan orang-orang yang tidak malas. Itu ajaran dari ekonomi Islam. Nah, kemudian poin 7 ya. Allah menyiapkan sumber daya ekonomi yang cukup buat manusia. Nah, coba bayangkan alam ini, air saja, belum lagi kita bicara beras, air, udara, sumber daya alam ini cukup untuk berapa sekarang? Ada 7 miliar umat manusia. Cukup. Itu Allah tuh sudah menyiapkan itu demikian lengkapnya buat kita. Bapak dan Ibu sekalian. Tetapi ada tetapi. Kalau dalam Islam itu ada hadisnya kan, kalau diberikan kepadamu satu lembah emas permata intan, kamu akan minta lembah yang kedua. Setelah diberi yang kedua, minta lagi lembah yang ketiga. Itu sifat serakah manusia. Makanya dikatakan di sini gini, sumber daya ekonomi, sumber daya alam yang disiapkan Allah cukup buat 7 miliar orang, bahkan lebih. Tetapi tidak cukup memenuhi keinginan satu orang yang serakah. Nih, Bapak dan Ibu sekalian, itu konsep Islam. Ya, ternyata nafsu manusia itu tidak terbatas. Dan orang Hindu pun mengatakan itu. Gandhi juga mengatakan hal yang sama. Dia kutip dari perspektif ekonomi Islam. Saya ulang, dia bilang, sumber daya alam yang diciptakan oleh Allah cukup untuk semua miliaran manusia. Tetapi tidak cukup untuk memenuhi satu orang manusia yang serakah. Itu gunanya tadi yang pembukaan saya tadi, kalimat dari ustaz-ustaz kita yang mengatakan qanaah, merasa cukup untuk mengendalikan nafsu tadi, tetapi tidak menghentikan cara kerja kita. Oh, dengan kata qanaah kita jadi malas, itu yang salah dalam ekonomi Islam. Nah, kita lanjut ya. Dengan ayat 48 tadi yang mengatakan kekayaan akhna dan akona dan kecukupan, bukan kekayaan dan kemiskinan. Di situ kita dari perspektif ekonomi Islam tahu persis kita bahwa kemiskinan itu bukan dari Allah. Kita kan sering tuh, wah saya sih nggak punya, saya miskin, udah takdir Allah. Itu enggak begitu. Kemiskinan itu karena ulah kita sendiri, karena kemalasan tadi. Karena dalam konsep ekonomi Islam itu kita harus bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja ikhlas. Itu tiga poinnya dalam ekonomi Islam. Bekerja keras saja tidak cukup, Bapak Ibu sekalian. Bekerja keras, banyak orang bekerja keras, tetapi tidak cerdas. Itu contoh tadi, tukang roti bakar. Nah, jadi Islam menuntut, ekonomi Islam menuntut umat Islam itu harus bekerja keras, bekerja cerdas, baru bekerja ikhlas. Kalau ketiga itu kita lakukan dengan maksimal, tidak akan ada umat Islam yang tidak berkecukupan.
Tuh hebatnya Islam. Jadi kalau ada yang mengatakan, wah saya miskin ini takdir Allah, no, nggak ada itu. Ya, nah ini karena kalau yang muda-muda tadi jadi semangat deh nih kalau kita cara begini, biar mereka menyiapkan masa depannya yang lebih aktif lagi, lebih mantap. Nah kemudian kenapa terjadi kemiskinan? Karena kemiskinan itu banyak faktor individu kita, tapi juga ada faktor kesalahan sistem ekonomi. Ini agak ilmiah dikit ya, Bapak dan Ibu sekalian. Kesalahan sistem ekonomi, apa contohnya? Sistem ekonomi Islam dasarnya adalah adil, jujur, berimbang. Itu kata kasar dulu, kata pokoknya. Berimbang. Dan orientasinya kepada rakyat kecil. Itu ekonomi Islam. Nah, sekarang yang berlaku di negara kita ini tidak ada ekonomi Islam. Hampir tidak. Saya contohkan. Sekarang di sekitar kita berapa banyak Indomaret, Alfamaret. Itu namanya praktek ekonomi kapitalistik, liberalisme. Liberal kapitalisme. Kenapa? Satu Indomaret misalnya ribuan Indomaret seluruh Indonesia, atau Alfamaret, atau namanya apa juga Maret yang berjejaring, ya Maret berjejaring. Ini tidak termasuk toko Madura, dia. Toko Madura itu ada berbeda, itu bukan, itu sangat Islam itu. Nah, kalau yang ini coba bayangkan oleh Bapak dan Ibu sekalian, berdiri Indomaret di satu tempat, otomatis warung di sekitarnya mati, ya kan? Nah, itu tandanya kapital lebih penting daripada pemerataan. Itu bukan ekonomi Islam. Nah, sekarang contoh ini, Bapak dan Ibu sekalian pernah membaca nggak? Satu-satunya provinsi di Indonesia yang tidak boleh berdiri Indomaret, Alfamart dan sejenisnya, 7-Eleven dan segala macam itu hanya Sumatera Barat. Hanya orang Minangkabau, karena orang di sana tuh gini, cerdas. Makanya di sana pemerataan ekonomi mereka tinggi. Warung-warung rakyat tidak mati. Padahal dari warung rakyat itulah dia mensekolahkan anaknya sampai ke UGM, sampai ke ITB Bandung. Mereka tidak mati. Semua usaha rakyat dilindungi dengan sistem ekonomi Islam. Walaupun tidak mencanangkan ekonomi Islam, tapi praktek itu lakukan. Kita di Jogja, waduh, sangat menyedihkan. Sepanjang jalan Kaliurang aja, saya tahu berapa pernah ngitung tuh Kang Yuyun, kalau tidak salah sampai 45 sampai sepanjang jalan Kaliurang berapa dong? 30 kilo ya? Sampai 45 minimarket berjejaring yang menghancurkan ekonomi rakyat kita. Nah, itu sesuatu ya. Nah, kita beruntung. Kenapa kita beruntung? Di Jogja banyak orang luar masuk setiap tahun. Jadi dengan banyaknya orang luar, ekonomi kita tidak terlalu hancur oleh, kita masih bisa alternatif hidup, tetapi hanya sekadar hidup. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, sistem ekonomi pun sangat menentukan kemiskinan kita. Saya contohkan, saya baru pulang beberapa bulan lalu dari Spanyol, dari Maroko dan Spanyol. Di Maroko itu saya sangat kaget. Di kota Fes dan di Marrakesh sama di Rabat itu masih dipelihara pasar-pasar tradisional seperti zaman Rasulullah dulu. Coba bayangkan Bapak Ibu. Demikian juga di Turki. Bahkan di Spanyol yang sudah dikuasai kembali oleh non-Muslim masih dipertahankan pola pasar tradisional zaman Rasulullah. Nanti kita bahas selanjutnya. Nah, coba bayangkan itu orang pedagang tuh masih untuk menjaga kelangsungan pasarnya masih ada tuh keledai yang bawa barang-barang dagangan luar biasa.
Dan itu dijadikan sekarang objek pariwisata. Dan orangnya sangat-sangat makmur. Jangan dikira di Maroko itu mobil-mobil mewah yang kita melotot lihat di sini, di sana berabu-abu di pinggir jalan. Tidak ada orang miskin. Kenapa? Pelaksanaan ekonomi Islam mereka adalah sangat-sangat jelas. Nah ini kesalahan. Ini tidak apa-apa kita cerita ya. Kesalahan bukan buat kita ngerasani tidak, tetapi untuk kita bagaimana berpikir secara keislaman. Saya contohkan di Bandung, ya Kang Yuyun ada namanya Braga, Kang Yuyun. Braga itu dulu tempat yang paling ramai di Bandung. Tetapi tiba-tiba waktu saya di sana, itu masih tahun-tahun 70-an. Dulu tempat kayak Malioboro kita sini. Tetapi tiba-tiba diubah oleh birokrasi pemerintahan berbagai kebijakan tentang pasar, tentang jalan Braga ini. Tahu nggak Bapak Ibu sekalian? Sampai sekarang jalan Braga itu sepi sekali. Tidak ada lagi bisnis yang hidup berdagang. Dulu namanya ada dulu Braga Stone di situ, main kecapi ya orang buta, tapi seru tuh. Semua mahasiswa pada dulu tuh mendengarkan. Kayu mesti nggak Braga Stone kayu. Nah itu berdagang lagi. Sampai sekarang sudah 50 tahun tidak pernah pulih kembali ekonomi di Braga. Itu yang dipertahankan oleh negara lain. Karena pasar itu bukan sesuatu yang gampang direkayasa. Yang namanya dagang pasar itu memerlukan ratusan tahun untuk tumbuh. Masa saya nanya aja bikin SK, wah Braga digeser, yang pedagang digeser. No. Itu yang dipertahankan di berbagai negara yang saya amati, di daerah di Turki, keliling di sekitar negara-negara Islam, kemudian di Maroko sama Spanyol, saya juga sampai kemarin ke Portugis, yang pasar tradisional itu masih dipertahankan. Yang dulu, yang pernah haji lah, yang pasar seng, ingat pasar seng? Pasar seng itu adalah pola ekonomi Rasulullah yang dipertahankan. Tetapi sekarang digusur karena perluasan Masjidil Haram. Tidak akan mudah membuat pasar seng baru di tempat lain. Butuh 100 tahun lagi. Nah, kita lihat di depan kita Malioboro. Ya, Bapak dan Ibu sekalian. Dengan dibuatnya teras 1, teras 2. Dulu pernah waktu saya deputi di sini, saya sempat belum cerita tadi ya. Saya deputi Bank Indonesia di sini dulu, Bapak dan Ibu sekalian. Pernah maju ke saya minta pendapat bagaimana membenahi Malioboro. Tapi kalimat membenahi Malioboro itu apa? Mengurangi pedagang kaki lima. Saya tidak setuju itu. Pedagang jangan diutak-utik, tetapi pintu masuk silakan diatur. Nah, begitu saya udah nggak di sini, terjadi itu kembali Bapak dan Ibu sekalian. Terjadi perubahan berdasarkan birokrasi, merubah Malioboro. Sampai sekarang sunyi sepi Malioboro, tidak sehidup dulu. Perdagangan itu tidak hidup. Bahkan yang punya toko pun bahkan kumpul-kumpul. Ketemu saya dia juga masih ngirim WA saya. Persatuan toko apa namanya? Persatuan pedagang Malioboro yang Ahmad Yani belakangnya. Nah itu sempat menyampaikan ini ke saya bahwa mereka menyesal. Padahal dulu dia ikut merasa tokonya tertutup oleh pedagang kaki lima. Sekarang sudah kosong, hanya bambu-bambu tok. Gak ada lagi orang yang masuk ke tokonya. Nyesal kami Pak, benang Pak Irama dulu. Itu. Nah, ini kita dalam konteks bicara ekonomi Islam. Nah itu yang perlu kita pikirkan kawan-kawan sekalian. Ini saya contohkan nanti kita contohkan ya. Kemudian jadi kemiskinan bukan dari Allah ya. Nah, kita lanjut selanjutnya. Nah, kita orang Islam kalau sudah mencapai tingkat akhlak diwajibkan membagi kekayaan kita kepada yang amanah dalam bentuk ziswaf, zakat, infak, sedekah dan wakaf.
Nah, itu wajib. Walaupun di situ hitungannya 2,5%. Tetapi berikanlah sebanyak-banyaknya karena berkah letaknya pada keikhlasan. Nah itu. Jadi setelah kita berjuang mencapai makna, jangan lupa hak orang-orang yang di bawah kita. Gitu. Nah kemudian kita diminta juga melatih diri kita untuk memenuhi sifat-sifat qanaah tadi dengan zikir, hidup sederhana, kemudian mengingat kita akan mati, bahwa harta itu tidak akan dibawa mati. Tapi sebenarnya menurut konsep ekonomi Islam, harta itu bisa dibawa mati. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian jangan dikira harta bisa dibawa mati. Orang mengatakan hartanya kayak kapan bisa dibawa mati. Tidak ada begitu pengertiannya. Dibawa mati itu artinya apa? Harta kita disalurkan menjadi amal soleh secara horizontal, itu artinya kita sudah membawa amal soleh yang akan dihisap nanti waktu kita akan mati. Jadi tidak ada tuh orang dalam Islam itu, dalam ekonomi Islam harta bisa dibawa mati. Bukan dalam artian mobil dibawa ke kuburan, dikubur sama mobilnya, tidak begitu. Jadi harta dibawa mati adalah amal soleh kita untuk masyarakat. Nah ini saya ingin gambarkan Bapak Ibu sekalian. Kalau zaman sekarang, kalau saya melakukan amal soleh yang terbaik adalah mendidik anak-anak berbakat dari keluarga kurang mampu. Kenapa? Dalam hasil penelitian kami dari ekonomi Islam, satu-satunya cara sekarang yang paling efektif untuk memutus mata rantai kemiskinan adalah dengan pendidikan. Jadi kalau ada bapak dan ibu sekalian yang punya kemampuan, biayai anak-anak berbakat yang kurang mampu untuk kuliah kemana-mana. Ini bukan untuk ria bapak-bapak sekalian. Kami sekeluarga sudah melakukan ini lebih dari 40 tahun. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini untuk menginspirasi bapak dan ibu sekalian. Bukan sedikit bentuk meriah mengurai pahala. Saya dari setelah 40 tahun melakukan ini dengan dana sendiri. Alhamdulillah sudah mengantarkan S1, S2 anak-anak berbakat dari keluarga kurang mampu lebih dari 176 orang. Nah, padahal saat ini pada saya sudah pensiun 14 tahun nih. Saat ini saya masih membiayai 41 orang mahasiswa anak berbakat dari keluarga tidak mampu. Jadi kalau saya nggak pulang-pulang ke Jurusari itu Pak, cari duit untuk biaya sekolah orang. Dan saya cukup dari pensiun jajan. Bapak Ibu barangkali Mas Bayu tahu lah, pensiun orang mantan direktur BI dari MSI. Cukup. Sekarang itu. Jadi pensiunnya cukup, kami berdua cukup. Anak-anak tahu udah punya ini masing-masing. Jadi itu. Nah, jadi kalau kita lanjutkan ini ya, kita lanjutkan yang lebih segar lagi. Dan masih banyak waktu, baru jam 5. Oh, baru jam 5 seperempat. Oke, nah kita masuk ke aplikasinya. Aplikasi Akhna dan Akhna tadi. Kekayaan, ayat 48 tadi, kekayaan dan kecukupan. Aplikasinya ini. Ini dalam konsep, dalam apa ya, dalam ekonomi Islam. Ini mungkin bagi kawan-kawan yang, tapi tidak apa-apa yang belum mendengar pun ini menambah perspektif kita. Bapak dan ibu sekalian, di Mas Bayu mesti tahu persis, yang dianggap bapak ekonomi dunia itu adalah Adam Smith. Betul nggak? Ya kan? Adam Smith. Adam Smith itu terkenal dengan bukunya tentang ekonomi, yaitu judulnya kalau tidak salah The Wealth of Nation ya, Negara Kemakmuran. Adam Smith itu menulis buku itu pada abad ke-18, tahun 1776, abad 18 kan? Nah, itu kan, ini yang masih muda, masih segar nih katanya. Nah, coba bayangkan Bapak dan Ibu sekalian, teori ekonomi yang dia bikin, yang dia agung-agungkan sebagai Bapak ekonomi dunia. Bapak-bapak tahu nggak? Saya udah teliti Pak. Teori yang dibikin oleh Adam Smith sudah diteorikan oleh Ibnu Khaldun 4 abad sebelumnya, abad ke-14.
sudah dibuat teori yang sama oleh Ibnu Khaldun. Siapa Ibnu Khaldun? Pemikir Islam. Jadi kita sebagai umat Islam itu jangan minder. Islam itu hampir seluruh bidang keilmuan. Kalau Bapak dan Ibu lihat di Leiden di Belanda itu ada namanya missing link. Missing link itu sekian abad. Di situ itu sengaja disembunyikan. Kenapa? Karena semua ilmu pengetahuan basisnya adalah Islam. Dibikinlah seolah-olah ilmu pengetahuan itu berbasis Islam. Saya lanjutkan. Tadi 4 abad yang lalu teori ekonomi yang dicanangkan oleh Adam Smith abad ke-18, oleh Sini abad ke-14, oleh Ibnu Khaldun, oleh Ibnu Mawardi, teori yang sama sudah dibahas, telah ditulis pada abad ke-9. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, intelektual Islam itu luar biasa. Itu baru bidang ekonomi. Apalagi bidang pesawat. Pesawat itu bukan orang non-muslim ini kan. Ini HP ini bukan orang non-muslim. HP ini basis teknologi dari orang Islam semua. Itulah Islam yang sebenarnya. Bekerja keras untuk mengejar ilmu pengetahuan. Bekerja keras untuk merebut ekonomi. Nah sekarang kok berapa abad terakhir ini kok mandek orang Islam? Karena kita lebih memilih untuk hanya zikir-zikir tok. Sholat toh, pergi, pulang. Tidak menggunakan ibadah kita untuk memacu semangat kita untuk merebut dunia dan mengorientasikan secara maksimal pada akhirat ini. Nih. Nah, ini walaupun tidak belajar ekonomi dulu, biar Bapak dan Ibu terbuka. Ternyata Islam jauh. Kalau kita lihat ilmu yang lain banyak banget, hampir seluruh ilmu. Semua basisnya adalah dari Islam. Ya. Nah, sekarang saya lihat ini, kita lihat dari kata-kata akhna dan akhna dan kekayaan dan kecukupan tadi. Ini ada kita lihat dari yang kejadian di zaman oleh Rasulullah sendiri. Saya kutip satu ya. Rasulullah mengatakan begini, kekayaan bukan tanda kemuliaan. Nah, dan saya ulang lagi ya, kekayaan bukan tanda kemuliaan di sisi Allah, dan kemiskinan bukanlah tanda kehinaan. Hebat Islam dia. Kekayaan itu bukan tanda kemuliaan. Bapak Ibu tahu nggak ini? Mas Bayu masih tahu nih. Dalam teori Konfusiusme di Cina, kalau Anda ingin mulia apa? Cari kekayaan sebanyak-banyaknya. Ternyata disitulah sumber timbulnya kerusakan di muka bumi oleh tangan-tangan manusia. Terjadi bencana di Sumatera. Itu karena kekayaan itu dianggap kemuliaan. Islam itu indah sekali. Ini Rasulullah berkata, kekayaan bukanlah tanda kemuliaan dan di sisi Allah, dan kemiskinan bukanlah tanda kehinaan. Kenapa? Dalam Islam itu yang menentukan hina tidaknya orang adalah takwa. Nih, Bapak dan Ibu sekalian, luar biasa Islam. Kemudian yang poin kedua, Rasulullah pernah nih waktu zaman Madinah, Rasulullah menentang kampanye orang Yahudi. Ini negatif campaign atau black campaign. Orang Yahudi selalu bilang begini ya itu. Karena umat Islam ini baru, dia pengaruhi oleh Yahudi. Waktu itu barangkali bukan WA lah ya, bukan sosial media lah, tetapi dari mulut ke mulut. Apa kampanyenya? Hai orang Islam. Karena ya di Madinah tuh ekonomi dikuasai orang Yahudi. Orang Islam baru beberapa orang dari hijrah kan. Nah, dia bilang begini pada Yahudi, kami, hai orang Islam, kami saja yang berbisnis. Orang Islam cukup beribadah saja di masjid agar masuk surga. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, kami sajalah yang berbisnis di pasar. Orang Islam tidak usah ke pasar, cukup tuh sholat-sholat aja, zikir-zikirin masjid biar masuk surga.
Itu akal bulus black campaign orang Yahudi untuk menghancurkan umat Islam. Sekarang masih kejadian enggak Bapak Ibu saya? Masih dalam bentuk lain. Maka kita ini nggak maju-maju, ditekan oleh kompetitor kita. Ya. Nah kemudian, Rasulullah menentang itu. Waktu itu di Mekah itu pasar yang di Madinah waktu itu pasar terbesar namanya pasar Kainuqa. Itu orang Yahudi punya Bapak dan Ibu sekalian. Karena tekanan orang Islam itu dibodoh-bodohin terus, kan dibodoh-bodohin itu. Dibodoh-bodohin, Rasulullah itu berpikir, kalau begini bikin pasar umat Islam sendiri. Karena di pasar Kainuqa itu banyak sekali rentenir, riba dan penipuan. Nah, Rasulullah ingin membuat pasar Islami. Nah, itulah sekarang yang menjadi Madinah sekarang Bapak dan Ibu sekalian. Nah, itu banyak umat Islam tidak mengerti itu. Dari mana asal usulnya? Gitu. Nah, jadi zaman sekarang pun banyak sekali orang-orang kampanye dari pihak-pihak orang yang serakah tadi, orang Islam itu singkirkan aja deh. Timahnya kita ambil, nikelnya kita ambil, minyak batu bara kita ambil, kita bawa lari. Orang-orang Islam itu biar aja tidur-tiduran aja di masjid. Nah itu anak muda kita harus dipacu untuk melawan itu. Itu namanya persaingan ekonomi dengan pihak-pihak di luar Islam. Kemudian yang kejadian di zaman Rasulullah pernah mengatakan begini dalam Ahmad dan Akhna juga ya. Rasulullah mengatakan begini, kekayaan itu tidak diukur dari nominal, ya, dari ekonomi Islam, tapi kekayaan itu diukur dari manfaat. Nah, tolong Bapak dan Ibu sekalian, indahnya Islam ini. Artinya banyak kalau kita jabarkan secara bodoh-bodohan. Kalau nominal kita punya uang 1 triliun, tetapi digunakan untuk judi ke Kemen Island ke tempat perjudian lah, yang internasional lah, misalnya Kokok atau kayak apa namanya yang di selatan Pulau Jawa ini, tempat judi loh Mas, Christmas Island ya. Iya. Christmas Island 1 triliun pun dibawa itu habis tuh. Makanya Islam mengajarkan kekayaan itu bukan ditentukan secara nominal. Artinya apa? Kalau kita punya 100.000, kita kasih makan buat anak, itu lebih kaya dibandingkan orang yang punya 1 triliun dibawa untuk berjudi. Itulah asarnya Bapak dan Ibu sekalian. Indah sekali Islam. Itu Rasulullah menekankan seperti itu. Kayaknya minum dulu deh kayaknya nih ya. Keselak nih. Kemudian kaitkan lagi dengan Akhna dan Aqna tadi Bapak Ibu sekalian. Yang Rasulullah mengatakan begini, dalam ekonomi Islam modal itu adalah urutan ke-6. Yang nomor 1 modal dalam Islam adalah capacity, kemampuan. Itu kan luar biasa tuh Islam. Kalau di ekonomi non-Islam konvensional, yang modal itu katanya duit. Uang yang modal itu. Dalam Islam tidak, hanya urutan ke-6. Dan itu dipraktekkan oleh Rasulullah. Karena capacity dulu yang bisa. Logikanya begini. Kalau misalnya orang tidak mempunyai kapasitas, dikasih modal 1 miliar, bisa ditunggu tuh habis. Dia tidak punya kemampuan, udah kasih modal akeh, tinggal nunggu nol itu, miskin itu. Itu dalam Islam. Tetapi kalau orang kemampuannya ada, dikasih 1.000 perak pun bisa menjadi 1 miliar sama dia. Hebat kan Islam kan? Kekayaan itu apa yang namanya modal itu bukanlah uang. Uang urutan ke-6. Nah, ini dicontohkan oleh Rasulullah. Ini Bapak dan Ibu sekalian,
barangkali udah hafal di luar kepala ini. Rasulullah itu dari muda berdagang dari Mekah ke Syria, ke Syam. Ya istilah Syam ya, besar ya. Nah, dia berdagang ke sana pakai kafilah, rombongan, membawa dagangan. Bapak dan Ibu bayangkan, Rasulullah itu tidak pernah membawa dagangannya sendiri. Yang dibawa tuh barang-barang lain. Jadi dia dapat apa di situ? Mungkin kalau sekarang dapat fee ya. Bukan dapat keuntungan Rasulullah itu. Tapi dia jalani puluhan tahun. Berdagang itu berbulan-bulan jalan. Ketemu perampok dan segala macam itu. Jauh tuh Pak, dari Mekah ke Syria itu jauh sekali. Bulan-bulan itu jalan kaki bawa dagangan. Rupanya Rasulullah memberikan contoh buat umatnya. Waktu beliau berdagang itu, di situ dia mengisi capacity dia, kemampuannya. Makanya jadilah beliau seorang pedagang yang sindik, yang jujur. Nah, ini dalam berbagai riwayat, dari Bapak dan Ibu sekalian, dalam berbagai riwayat, begitu Rasulullah sampai di Syam, orang Syam itu udah menunggu. Yang ditunggu itu Rasulullah. Padahal banyak sekali tuh kan kafilah datang. Yang pertama dia rebutin orang dengan barang-barang Rasulullah. Kalau dia datang misalnya jam 8 pagi, jam 9 barang-barang Rasulullah sudah habis diborong orang. Itu karena apa? Capacity. Rasulullah itu tidak pernah menelikung kualitas barangnya. Tidak pernah berbohong tentang harga pokoknya. Dan Rasulullah itu apa adanya sampaikan. Itulah bagian dari capacity yang diajarkan Rasulullah buat umatnya. Jangan dikira itu hanya lewat aja begitu, tidak. Dalam ekonomi Islam itu harus diteliti. Nah, ternyata kemudian teman-temannya kafilah yang lain barang-barangnya baru habis, udah jam sore baru laku. Nah, disitulah Rasulullah mengasah capacity tadi. Itu yang dijadikan dasar oleh ekonomi Islam, bahwa capacity adalah syarat pertama untuk berlakukan bisnis. Ya. Kemudian bagaimana soal uang dari modal tadi? Nah, ini Rasulullah nih, dilakukan uang setelah umur 25 tahun, dia nikah dengan siapa pesan? Siti Khadijah. Siti Khadijah itu konglomerat perempuan di Mekah waktu itu. Nah, kalau kita lihat dari perspektif ekonomi Islam, digabunglah antara capacity Rasulullah dengan uang Siti Khadijah. Dia nikah dengan wanita usia 40 tahun, gitu ya. Begitu digabung capacity dan uang, jadilah mereka sebuah pasangan suami istri, orang terkaya waktu itu di Mekah. Nah, ini dari perspektif ekonomi Islam. Kita jarang itu melakukan penelitian ini. Kita tahu cuma wah dia nikah umur 25 dan 20 tahun. Tapi tidak tahu latar belakang ekonomi seperti apa. Itu pentingnya penelitian ekonomi yang kita lakukan ini. Masih lanjut ya? Sudah ini dikit lagi ya, nanti topik lain lagi banyak ya. Topik produksi belum distribusi, perdagangan kan? Lanjut bentar, saya masih segar ya. Nah, biar tidak putus. Kemudian Rasulullah dalam konteks Akhna dan Ajna dan Akhna ya. Rasulullah mengatakan begini. Waktu Rasulullah hijrah ke Madinah, yang kita bahas selalu oleh guru-guru kita, wah dia membangun Masjid Kubah pertama. Nah begitu sebenarnya kalau kita teliti lebih dalam. Yang pertama dibahas Rasulullah waktu sampai di Madinah, waktu ketemu kaum Ansar, kaum hijrah dan Ansar kan dari Mekah ke ini, dan disambut oleh orang-orang Ansar kan. Yang dibahas pertama adalah Rasulullah menanyakan
di mana pasar? Nah ini bukan, kita kan selalu dibahas, kita nih bangun Masjid Kubah yang pertama. Masjid iya, tetapi waktu rapat pertama itu adalah yang ditanya Rasulullah, di mana pasar? Karena orang-orang muhajirin ini perlu makan, perlu hidup selanjutnya, dan mereka harus berdagang mengawali perdagangan. Karena banyak ratusan orang ya di muhajirin ini. Setelah itu baru bicara masjid. Dilepaslah onta kan ceritanya kan, di mana ontanya duduk, disitulah pasti lokasi masjid didirikan. Ya Ustaz, kita cuma tahunya itu toh, tidak mengerti bahwa awalnya tidak begitu. Begitu onta diam, di situ dibangunlah Masjid Kubah. Itu iya. Tetapi yang pertama dibahas waktu muhajirin sampai di Ansar adalah pasar. Nah, kenapa? Rasulullah mengatakan 9 dari 10 pintu rezeki ada di pasar, ada di bisnis. Nah, inilah ini yang perlu kita dalami benar. Nah, ini kalau bangsa ini. Ini lanjut lagi ya. Tolong diterjemahkan secara akhna dan akna ya. Nah, kemudian penataan pasar. Waktu Rasulullah mau bikin pasar, tahu nggak saudara bapak-bapak sekalian? Ini perlu ilmu nih buat kita. Ini dalam konteks marketing condition, kondisi pasar. Kalau udah kita cerita beginilah, nah inilah ya. Ini anggaplah pasar. Pintu pasar anggaplah dari sini, itu pasar. Nah, masuk ke sini, itu pasar. Itu dalam Islam tidak boleh sama Rasulullah. Artinya apa kalau begitu? Yang laku toko sekitarnya aja nih. Pedagang-pedagang di sekitar pintu masuk. Yang di belakang gak ada jual beli, gak laku barangnya. Rasulullah membuat terobosan yang tidak pernah dipelajari oleh orang Islam. Apa adalah Rasulullah? Pasar itu dibikin pintu 8 buah dari 8 penjuru. Dari sini pintu, dari sini pintu, dari sini pintu, dari belakang pintu, dari samping di pintu. Jadi artinya apa? Setiap pedagang di dalam adalah pedagang yang nomor 1. Bayangkan ekonomi Islam itu. Kita sekarang nggak ngerti orang Islam. Nah, kemudian ini dalam literatur ini, pasar itu tidak rata. Ada berundak-undak gitu. Apa bahasanya? Ada tingkatan-tingkatan jaraknya. Rasulullah itu melarang, tolong didatarkan bagian yang undak-undak tadi, didatarkan semua rata. Itu tahu nggak ada konteks apa? Karena banyak dulu yang ke pasar itu kan orang laki-laki. Kalau orang tua ke pasar pasti dengan mahramnya. Laki-laki yang tua-tua ke pasar pakai tongkat tidak bisa jalan. Rasulullah sendiri memerintahkan ratakan pasar, datarkan pasar, biar yang tua-tua yang beli belanja ini aman masuk ke dalam. Nah, coba bayangkan bapak-bapak ibu sekalian, indahnya Islam itu mengkondisikan market condition. Kita sekarang yang melakukan itu bukan orang Islam. Contohnya apa? Mall bikin tangga eskalator naik, nanti turunnya jauh. Itu tujuan supaya kita melihat toko-tokonya, bukan naik atau turun di situ. Strategi marketing yang menerjemahkan strategi Islam adalah orang-orang non-Islam. Malu kita, malu. Nah, saya lanjutkan biar cepat. Kemudian nah ini kena kita semua nih. Kalau bapak dan ibu sendiri sekalian pelajari, setelah sholat subuh, Rasulullah itu tidak pernah berdoa panjang-panjang. Kan tidak ada kan sholat sunat, sholat subuh kan? Rasulullah hanya baca 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah 3 kali, kemudian pendek aja. Hanya apa istilah itu? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.
istighfar ya. Kemudian Rasulullah langsung berdiri. Dia berdiri, coba ya Bapak Ibu sekalian. Rasulullah berdiri dan memutar keliling kota Madinah. Jalan kaki. Kalau istilah kita sekarang, Mas Bayu, jogging. Nah, itu dilakukan secara rutin oleh Rasulullah. Nah, coba bayangkan, pernahkah orang Islam mempelajari ini? Nah, setiap pagi dia jogging, selalu mampir di rumah penduduk satu kali. Tapi bukan di rumah yang sama, pindah-pindah tiap pagi. Sampai seluruh kota Madinah itu tidak ada yang berani tidur subuh. Akhirnya apa? Nah, itulah seorang pemimpin. Cara Rasulullah saja bisa menginspirasi satu kota Madinah. Semua orang pagi-pagi itu sudah berdiri di depan rumah. Takut apa? Rasulullah mampir. Nah, itulah pemimpin. Pemimpin itu harus inspiratif bagi yang dipimpin. Pernahkah Ustaz kita pelajari? Tidak pernah. Nah, setiap dia pindah-pindah, kalau di tempat yang sama, orang barangkali yang lain tidur aja, dia pasti rumah itu berhentinya. Tidak. Nah, sampai apa ditanya Rasulullah waktu sampai? Begitu dia sampai ke rumah penduduk, Assalamualaikum. Ya tuan rumah kalau gitu kan. Assalamualaikum. Hanya 2 materi ditanya Rasulullah. Nah, ini perlu bapak-bapak sekalian, tidak perlu bapak-bapak baca bukunya lah. Saya tahu literatur saya ada ratusan, bahkan ribuan. Nah, apa yang ditanya Rasulullah? Pertama, bagaimana kesehatan Anda? Kesehatan yang dikunci itu rumah itu, ini banyak. Yang kedua apa? Bagaimana bisnis Anda? Adakah umat Islam mempelajari ini? Yang ditanya hanya 2 saja setiap rumah itu. Bagaimana bisnis Anda? Bagaimana kesehatan? Enggak nanya yang lain. Enggak nanya berapa cucu bapaknya, tidak begitu. Tanya 2 materi. Nah, ini sangat berguna Bapak Ibu sekalian. Pertama, kesehatan sudah pasti adalah untuk mendorong orang hidup sehat. Yang kedua, bisnis ditanya. Semuanya lapor tuh. Oh Rasulullah, saya punya kebun kurma, tetapi kena hama. Sekarang yang tadi penghasilannya sekian ton, sekarang turun separuhnya, anggaplah 3 ton, jadi 1,5 ton penghasilannya. Lah penyebabnya apa? Rasulullah langsung tanya itu. Ada hama Rasulullah yang kami tidak paham hamanya. Itu kan bisnis. Pertanyaan kan bisnis, bukan perdagangan aja. Nah, perdagangan ada lagi kan? Tahu nggak kawan saya? Waktu dia berkunjung tempat lain lagi. Wah, kami berdagang ke Syam Rasulullah, tapi di jalan kami dicegat oleh orang Badui. Kami dirampok. Nah, itu juga masukan buat Rasulullah. Besoknya langsung di Masjid Nabawi dibahas secara kolam. Jadi artinya apa? Tidak ada satu pun kejadian umat yang dibiarkan tanpa implementasi. Langsung dikumpulkan ahli-ahli korban. Bagaimana cara mengatasi hama ini, serangga ini? Kumpulan ahli-ahli, langsung lakukan. Makanya Rasulullah berteori hanya 6%, tapi 94% praktek implementasi. Jangan dibalik. Kita berteori banyak, praktek minim. Nah, kemudian ada yang waktu terjadi perampokan itu, Rasulullah langsung menyusun, memanggil pasukan untuk amankan kafilah yang berdagang. Pasukan berkuda untuk amankan. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, kawan sekalian, hebatnya ekonomi Islam zaman Rasulullah yang harus kita contoh sampai sekarang. Nah itu, jadi kemudian ada 2 lagi yang jadi selesai ya. Saya ingin sampaikan yang sering dibahas oleh Pak Ustadz kita ini, konglomerat zaman Rasulullah di Madinah dulu, Abdurrahman bin Auf. Betul Ustadz? Abdurrahman bin Auf kan orang kaya Rasulullah ya. Dia inilah yang mengatakan begini,
rebutlah dunia secara maksimal, tapi orientasikan kepada akhirat secara maksimal pula. Padahal dia orang kaya. Sampai Rasulullah mengatakan, sahabat, kenapa kok seluruh hartamu diserahkan untuk fisabilillah dan untuk baitul mal? Kamu makan apa? Oh tidak, saya masih bisa cari makan. Coba bayangkan kalau kawan saya bawa saya tidak 2,5%. Nah, waktu Abdurrahman bin Auf sampai Madinah waktu setelah sedang hijrah dari Mekah, sampai di situ dia ditawarkan oleh kawan-kawannya orang Ansor. Pak Abdurrahman, bahasa kitanya itulah, Pak Abdurrahman, silakan ambil istri saya satu deh, saya kasih istri. Kemudian ambil harta saya, biar Anda jangan kesepian lah sampai sini. Abdurrahman bin Auf menolak, dikasih istri cantik dia tolak. Kalau kita nolak apa? Enggak. Nah, dikasih harta banyak, kita nolak nggak? Iya, nolak. Dia menolak. Jadi dia minta apa? Saya tidak akan memilih tawaran Anda, istri dan harta. Saya tunjukkan aja pasar di mana. Itulah untuk pasar Bengkok. Nah, kalau begitu, kami punya lahan nih, ada 3 tempat. Silakan pilih, Pak Abdurrahman. Di antara 3 itu dipilih sama dia. Waktu memilih itu umat Islam harus tahu persis. Pertimbangannya apa dah? Bisnis. Dari 3 tempat itu dipilih yang kedua. Yang kedua itu tempat lalu lalang orang. Itu dasar pertimbangan pertama. Yang 2 agak sembunyi. Makanya dalam waktu sekejap Abdurrahman bin Auf menjadi konglomerat di Madinah. Dialah tulang punggung ekonomi Islam selama perjuangan di Madinah, yang mengalahkan orang-orang yang, nah, itu yang Abdurrahman bin Auf ya. Kemudian kalau kita lihat di Utsman bin Affan, ini yang pernah Mekah pasti sudah lihat ini. Bagaimana Utsman bin Affan mengalahkan strategi dagangnya Yahudi waktu mengambil sumur apa kan? Yang di Madinah itu loh. Nah, yang pada ini saya lupa ya. Oh, sumur Raumah ya. Nah, itu kan Utsman bin Affan itu. Sumur itu milik konglomerat Yahudi yang selalu dijual airnya kepada siapapun juga situ. Jadi bisnis yang luar biasa. Dia beli nggak boleh sama Yahudi. Oh, Yahudi itu kan licin-licin. Oh enggak, itu sumur kami. Nah, pada suatu ketika terjadi agak resesi. Yahudi itu kepepet duit. Diulang lagi sama Utsman bin Affan. Oke lah, kita bayar separuh. Saya beli separuh sumurmu. Jadi dibagi lagi. Kayak sumur gini kan, dibagi separuh. Karena air situ kan sama dengan hidup mati kalau kita sini. Ya. Diambil separuh. Ininya sumurnya. Yahudi merasa tenang kan, udah dapat uang banyak, separuh masih dia punya. Ini tetap dijual dia separuh. Tapi hebatnya strategi ekonomi Utsman bin Affan, yang separuh ini digratiskan buat umat. Itu strategi bisnis. Banyak kita nggak pahami. Digratiskan yang separuh, yang punya Yahudi nggak laku. Akhirnya Yahudi itu mikir, kalau gitu saya jual aja deh seluruhnya. Dijual seluruhnya kepada Utsman bin Affan. Itu bagian bisnis yang sangat-sangat bagus Bapak Ibu sekalian. Akhirnya sampai sekarang kalau berkunjung ke Madinah, silakan berkunjung ke sumur Raumah. Nah, ternyata sekarang masih ada, ini Bapak Ibu sekalian kalau teliti, masih ada rekening tertua di dunia milik Utsman bin Affan di Madinah. Rekening berapa betul? 15 abad yang lalu, 12 abad yang lalu masih ada rekening. Rekening itu suatu lambang bisnis kan? Nah, coba ya Bapak dan Ibu sekalian, silakan diterjemahkan secara ayat dan 48 tadi. Akhna dan Aqrah. Ya, kaitkanlah itu. Kisah-kisah cuplikan barusan, kaitkan dengan bagaimana kita mencapai Akhna, bagaimana kita
mencapai apa? Semuanya harus dicapai dengan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Saya kira itu dulu Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas pagi ini. Otak kita masih segar pagi-pagi, mudah-mudahan banyak yang terserap. Nanti mungkin kalau ada waktu lagi, dan saya nih kemungkinan akan berangkat ke Bandung nih Kang. Tapi nggak tahu masih nunggu perintah nih. Iya. Tak apa-apa, saya mengenalkan dengan KDM Kang, jagoannya Jawa Barat. Saya mengenalkan kepada Kang Deddy Mulyadi oleh tokoh-tokoh Bandung, pengusaha-pengusaha Bandung. Nah, saya lagi nunggu perintah nih. Kalau datang perintah, saya berangkat. Tapi kalau enggak, kita pertemuan lagi. Masih banyak sekali. Orang bayangannya untuk satu S1 kok belajar ekonomi Islam kok. Kita bahasnya, ini karena ibunya tadi malam nih, saya baru nyampe. Pak, udah satu ayat aja dulu. Nggak usah apa itu. Saya juga bingung. Yang mana mau jelasin? Karena perbandingan ekonomi. Saya kebetulan dokter ekonomi politik ini. Jadi kalau membahas itu sangat-sangat ilmiah. Ini cocok nggak sama audiens kita nih kan gitu. Nah, akhirnya ibunya saran tadi malam. Saya udah kecapean baru nyampe kan belum sempat tidur. Ya udahlah, saya siapin aja. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Bapak dan Ibu sekalian ya, semangat ya. Kita harus menjadi tuan rumah di negara kita sendiri. Negara kita ini adalah negara kaya, sumber daya alam kita sangat lengkap dibandingkan dengan negara manapun di dunia. Cuman ironisnya kita adalah orang-orang yang banyak miskin. Yang miskin itu siapa? Mayoritas umat Islam. Kita sadari itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplausnya untuk Ibu. Terima semua Ustadz Dr. Irawati Iza yang telah menyampaikan serasa kuliah lagi ya Bapak Ibu. Pengantar ekonomi Islam. Baik, untuk yang selanjutnya dibuka untuk sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Silakan tanya jawab, biar hidup, biar ada way traffic kita ya. Saya lupa tadi, saya kira semangat terus aja sakit. Ada tanya jawab ya, mantap itu. Padahal dari tadi aja kita tanya jawab, biar Kang Yuyun yang ngantuk dia. Iya, buka bengkel. Siap ya. Bengkel itu gampang, kita buka sekali 10 menit, tanya jawab, silakan. Yang bisa saya jawab, kalau enggak saya tunda jawabannya. Ya, terima kasih Pak. Oh, iya. Siap. Ya kan, ya. Terima kasih banyak. Ya, enggak. Turunkan. Silakan kalau yang bertanya, yang muda boleh, yang tua boleh. Ini si bos kereta api nih. Mau kereta api kalau ilmunya banyak nih. Silakan yang mau tanya. Yang muda boleh. Pak Kamarudin. Apa ke Pak Kamarudin ya? Pak Kamarudin ini wakil ketua kantor kita, Pak. Baru sekali ini ketemu berdasarkan Kamarudin. Sore kok, Pak. Oh sering ya? Aduh. Di kapan Bapak ada di sini kalau Pak izin. Ya silakan kalau ada yang bertanya silakan. Biar hidup. Yang kecil juga boleh. Ini kan pengetahuan buat kita semua. Nah, semua yang muda dulu lah, biar yang tua-tua ngikut. Silakan moderator juga boleh. Sini. Silakan. Tuh Mas Bayu ini pakarnya nih, saya juga kaget. Kalau udah kenal lama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irawati, mohon izin bertanya, kalau mohon petunjuknya untuk akna dan akhokna ini lebih ke, maksudnya qanaatnya itu lebih mensyukuri yang seperti Bapak tadi sampaikan, pensiunan saya cukup, tapi karena keislaman Bapak kuat, giat bekerja dan tekun, poinnya adalah tekun, lebih ke juga mental juga. Saya rasa lebih dari cukup Pak kalau qanaah ini. Mohon petunjuk apakah lebih ke qanaahnya atau ke akhoknanya. Jadi kemuliaannya Allah itu di mana gitu Pak. Mohon izin. Mohon petunjuknya.
Terima kasih Pak. Ini pertanyaan yang sangat bagus, yang menjawab mesti Mas Bayu sendiri. Tapi tidak apa-apa. Di dalam dua kutub tadi, akhna dan akona, dua-duanya dalam perspektif ekonomi Islam, dua-duanya harus dicapai dengan serius dan kerja keras. Itu. Jadi jangan diterjemahkan akokna tadi sama dengan kona'ah. Tuh. Jadi mencapai itu kebutuhan yang cukup, sandang, pangan, papan, termasuk kesehatan dan pendidikan, itu bukan cara yang kaleng-kaleng itu. Itu memerlukan keseriusan kita bekerja. Jadi tidak ada di situ kona'ah istilahnya. Kona'ah itu sebenarnya buat orang yang sudah mencapai akhna, kekayaan, harus kona'ah. Untuk yang akona, yang kecukupan, juga kona'ah. Kona'ah itu lebih pada penataan jiwa kita agar tidak serakah. Indah sekali Islam itu. Itulah ekonomi Islam. Ini pertanyaan yang luar biasa nih. Saya nggak siap tuh mau jawaban kayak gitu tadi. Ini menjebak saya nih, Mas Bayu ini. Tapi betul ya, pertanyaan bagus sekali. Intinya betul. Kutub akhna dan kutub akona adalah kutub yang harus diperjuangkan, bukan nerimo. Kalau dikatakan di situ masakin, mungkin kita nerimo. Ya udahlah, kita udah miskin, kembali ke mental. Jadi ekonomi Islam itu adalah masalah perjuangan mental kita. Saya udah kepala 7 nih bapak-bapak sekalian, masih bertumpus-lumpus dengan pekerjaan. Allah yang memainkan hikmahnya. Allah yang menunjukin saya ke situ. Sampai sekarang ini masih ada tawaran nih Pak. Bisa mau ke Bandung ditawarin nih Pak. Umur segini masih ada tawarin. Kenapa? Karena saya ikhlas membiayai sekolah anak-anak berbakat dari keluarga kurang mampu. Tahun ini Pak, gak apa-apa ya, saya mengirim 5 orang ke luar negeri Pak. 2 ke Jepang, 1 ke Amerika, 1 ke Inggris, 1 ke Mesir, ke Lazar. Alhamdulillah. Tetapi itu saya carikan beasiswa, tetapi untuk tahun-tahun pertama uang dewe Pak. Pakai. Tapi tidak apa-apa, itu anak-anak kumlot dari UI Pak. Yang ke Amerika sama ke Inggris, anak kumlot dari ada metalurgi UI. Kemudian yang dari Al-Azhar itu dari Padang. Kemudian yang ke Jepang 2 orang juga dari Padang. Itu tuh apa? Bapaknya hanya mangkok mesin kecil. Kalau yang satu lagi ibunya dagang kerupuk. Tapi semangat Islamnya luar biasa. Oh apa? Sampai di Jakarta saya sewa apartemen Pak. Sementara di tes seperti Pak. Alhamdulillah Pak, untuk lulus di LPDP aja paling-paling 26% Pak dari pelamar. Dia dua-duanya lulus dengan baik, mengalahkan orang lain. Bahasa Inggris aja orang iso Pak, beda sama orang kota. Tapi sholat tahajudnya kencang benar. Saya sampai nangis waktu dia bilang, Pak, dia nangis saya, Pak saya lulus Pak, LPDP ke Jepang dua-duanya. Saya perlu sebenarnya udah lihat berapa. Ongkos pesawat aja dari Pariaman sana saya yang bayarin Pak. Berapa berbeda. Tapi itulah mungkin. Alhamdulillah kepala 7 saya masih bersemangat Pak. Masih banyak tawaran pekerjaan. Mungkin karena itu Pak. Itulah kekuasaan Allah. Semoga kita terinspirasi semuanya. Jadi saya bukan, kan ada juga yang bilang, jangan Pak Ira Mari udah punya istri lagi, Jakarta nggak pulang-pulang. Ada yang bilang gitu Pak. Padahal saya tinggal di tempat anak saya yang kecil ini. Anak saya yang sana, sekarang di sini lagi. Anak saya yang paling kecil sekarang kuliah lagi di UGM Pak. Yang perempuan yang tiap subuh berangkat Pak. Orang selalu subuh dia berangkat ke Sarjito. Dia ngambil double degree Pak di UGM. Spesialisnya dokter Pak. Yang perempuan yang kecil-kecil Pak. Spesialis psikiatri dan magister ilmu kesehatan klinis. Putih Kalinda Sumo, banyak orang mengenal. Nah, saya sekarang tinggal sendiri, saya dapat di apartemen dia. Ibunya sering sini temannya.
Ya saya sama ibunya sana. Jadi kalau ada yang dengar Pak Irmadi jangan punya istri muda, enggak ya, enggak Pak. Belum. Oke deh ya. Ada pertanyaan lagi nggak yang lain? Silakan Mas. Silakan. Ada moderator? Benar. Pak. Yona, Pak penjagaan nih. Pas ya. Yona, ya. Silakan. Baik, mungkin karena mengingat waktu juga kita batasi maksimal 1 ya. Jangan ada pertanyaan lagi. Ya, alhamdulillah. Mungkin pertanyaannya cukup 1 aja. Terakhir, kira-kira dari Ustadz ada closing statement? Dan pakai doa beliau lah. Silakan. Saya lagi enggak ini. Silakan beliau minta doa. Doa bisa biasa. Doa selamat aja. Enggak, Pak. Silakan. Pak Kamal ini. Sebagai orang yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah selesai acara ngopi bareng Ahad pagi di hari ini. Semoga dengan kita membuka kegiatan di bulan Rajab ini dengan bermajelis dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga paling tidak kita bisa mengurangi dosa-dosa kecil yang telah kita lakukan. Saya Dwi selaku MC, mohon maaf apabila